Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menguraikan tentang teori belajar behavioristik. Adapun pokok pembahasan yang kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, teori koneksionisme Thorndike, yang kedua, teori pembiasaan klasik Pavlov, yang ketiga, teori operant conditioning Skinner, yang keempat, teori belajar Gagné, yang kelima, aplikasi teori-teori dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang materi dari teori belajar behavioristik ini, alangkah baiknya kita mengenal apa sih teori belajar behavioristik itu. Nah, menurut Wikipedia Indonesia, teori belajar behavioristik adalah teori yang dianut oleh Gage dan Brunner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Belajar sendiri merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada belajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku hewan seperti kucing, anjing, dan burung. Namun, kali ini saya akan menjelaskan eksperimen Thorndike yang menggunakan hewan kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Berikut eksperimennya. Pada gambar pertama, ada seekor kucing yang dimasukkan pada kandang. Kandang yang telah dilengkapi dengan alat pembuka bila digerakkan dan ditarik. Di luar kandang diletakkan ikan. Kucing bergerak ke sana kemari mencari jalan keluar untuk mengambil ikan. Namun gagal. Kucing terus melakukan usaha dan gagal. Keadaan itu terus berlangsung. Hingga pada gambar kedua, suatu ketika kucing tanpa sengaja menggerakkan kunci pintu menjadi menyerong. Pada gambar ketiga, setelah kunci pintu digerakkan menjadi menyerong dan tanpa sengaja kucing menarik tali. Kemudian pada gambar keempat, pintu kandang terbuka dan kucing dapat memakan ikan di depannya. Berdasarkan eksperimen itu, Thorndike berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Selain itu, teori ini dikenal dengan Trial and Error Learning. Istilah itu menunjuk pada panjangnya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Berikut teori belajar yang dikemukakan Edward Lee Thorndike,
yang biasa dikenal dengan trial and error learning, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada motif pendorong aktivitas. 2. Ada berbagai respon terhadap situasi. 3. Ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. 4. Ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai sebuah tujuan. Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Berikut karakteristiknya. Adanya motif pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Seseorang itu berusaha untuk melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motif-motifnya. Respon-respon yang dirasa tidak sesuai dengan motifnya akan dihilangkan, dan pada akhirnya seseorang tersebut mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Ada 3 hukum belajar utama. Yang pertama, hukum akibat. Hukum akibat yaitu hubungan stimulus-respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan, dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Hukum ini berisi 2 hal, yaitu suatu tindakan yang menghasilkan rasa puas akan cenderung diulangi. Sebaliknya, jika suatu tindakan menghasilkan rasa tidak puas, akan cenderung tidak diulangi. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat atau melemah tergantung pada hasil yang dilakukan. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan yaitu semakin sering tingkah laku diulangi atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Hukum ini berisi 2 hal, yaitu 1. The law of use, hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. 2. The law of disuse, hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak dilatih. Yang ketiga, hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Ada 3 keadaan berlakunya hukum ini, yaitu 1. Ada kesiapan dan juga mau melakukan, maka mengalami kepuasan. 2. Ada kesiapan, tapi tidak mau melakukan, maka akan kecewa. 3. Tidak siap, lalu ada keterpaksaan, maka menimbulkan rasa tidak puas. Selanjutnya, terdapat 5 hukum tambahan, antara lain 1. Law of multi-step response, yaitu individu yang mencoba berbagai respon sebelum mendapatkan respon yang tepat. 2. Law of attitude, yaitu proses belajar dapat berlangsung bila ada kesiapan mental yang positif pada siswa. 3. Law of partial activity, yaitu individu dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. 4. Law of response by analogy, yaitu individu cenderung mempunyai reaksi yang sama terhadap situasi baru. 5. Law of associative shifting, yaitu sikap respon yang telah dimiliki individu dapat melekat stimulus baru. Teori pembiasaan klasik Pavlov. Pengertian mengenai teori pembiasaan Pavlov. Menurut ahli psikologi, teori ini adalah
suatu pengondisian klasik atau classical conditioning, yang dimana teori belajar ini ditemukan oleh seorang dokter yang berasal dari Rusia yang bernama Ivan Petrovich Pavlov, yang kemudian dia mengungkapkan bahwa manusia dapat menghasilkan suatu respon terhadap benda di sekitarnya dengan memadukan dua stimulus. Conditioning ini adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, ataupun suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku, yang dimana arti dari stimulus yakni bagian dari respon stimuli yang berhubungan dengan kelakuan stimulus alami dan stimulus buatan. Teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon dan teori tingkah laku, sehingga menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang dapat dalam lingkungannya. Proses yang menunjukkan hubungan yang terus-menerus antara respon yang muncul serta rangsangan yang diberikan dinamakan proses belajar. Selanjutnya, di sini ada 3 pengkondisian terkait dengan teori. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua diskriminasi, yang kemudian ketiga adalah pelenyapan eksperimental. Berikut pengertian dari pengkondisian secara generalisasi. Pengertiannya adalah suatu proses penalaran atau rangsangan yang akan membentuk dan menghasilkan respon yang sama melalui suatu kejadian. Dengan contoh, seorang anak kecil takut melihat anjing yang berukuran lebih besar dan terlihat galak. Dalam kasus ini, ketika anak kecil tersebut melihat anjing berukuran agak besar, anak tersebut sedikit takut karena tidak terlalu galak, tetapi ketika melihat anjing yang berukuran besar, maka anak kecil tersebut semakin sangat takut karena dia merasa anjing tersebut terlihat galak. Jadi, semakin mendekati stimulus, maka respon akan semakin besar. Baik, teman-teman, selanjutnya ada diskriminasi, yakni pemilahan. Lawan kata dari generalisasi adalah diskriminasi, yakni sikap perilaku atau tindakan yang merujuk pada ketidakadilan perlakuan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dan sebaliknya. Sebagai contoh, seorang guru yang membeda-bedakan antara murid pintar dengan murid yang kurang pintar. Nah, dengan tindakan seperti ini, sebaiknya seorang guru tidak boleh bertindak seperti itu kepada para muridnya, dikarenakan kemampuan belajar para murid yakni berbeda-beda, sehingga para gurulah yang sebaik mungkin memberikan pengarahan kepada muridnya agar bisa menjadi lebih baik, bukan malah membeda-bedakannya. Dan yang terakhir ada pelenyapan eksperimental. Proses pelenyapan eksperimental ini adalah hilangnya suatu perilaku ataupun tindakan karena adanya stimulus tertentu. Hilangnya suatu tindakan terdapat pada subjek sekalipun ada stimulus lain yang diberikan kepada subjek tersebut. Apabila dilakukan pada masa yang banyak, maka penerapan pengondisian klasik ini dapat dinilai sebagai salah satu penerapan sistem komunikasi massa. Sebagai contoh, guru tidak memberikan materi dan motivasi latihan soal sebelum diadakannya ujian. Nah, maka mungkin minat dan motivasi siswa untuk belajar dapat berkurang, dan bila kondisi tersebut terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, maka kemungkinan besar minat siswa untuk belajar dapat hilang. Yang kemudian ada poin B, yakni hukum belajar menurut Ivan Pavlov. Yang pertama ada law of respondent conditioning, dan yang kedua ada law of respondent extinction. Pengertian yang pertama adalah hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Pengertian yang kedua yakni hukum pemusnaan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Selanjutnya kita ke poin C, yakni ada penerapan. Dalam penerapan teori pengondisian klasik, banyak dipakai di berbagai praktik lapangan guna untuk mencari tujuan tertentu, salah satunya pada bidang pendidikan.
Penerapan ini sesuai dengan latar belakang teori pengkondisian klasik yang membahas tentang psikologi pembelajaran, yang mana menghubungkan seorang guru dan para murid dalam melangsungkan suatu pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran matematika berlangsung, dalam situasi yang menegangkan, gurunya juga galak, maka kemungkinan besar yang akan muncul pada diri siswa adalah penilaian atau sikap negatif terhadap mata pelajaran matematika. Seperti misalnya bahwa matematika adalah mata pelajaran yang luar biasa sulit, menegangkan, hanya orang-orang khusus yang bisa, dan lainnya sebagainya. Oleh karena itulah, untuk mengubah sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika ini, dibutuhkan suatu pengkondisian inhibitor terhadap sikap aversi serta kesan negatif terhadap matematika, dengan diiringi pengkondisian eksitatoris untuk memunculkan semangat siswa dalam mempelajari pelajaran matematika. Nah, selanjutnya kita sampai pada poin yang terakhir, yakni poin D, kelebihan dan kekurangan teori klasik. Yang pertama, ada kelebihan. Penerapan ini sangat sesuai untuk diterapkan ke dalam macam-macam pembelajaran, mempermudah seorang siswa apabila dituntut untuk melakukan suatu latihan atau keterampilan yang mengasah otak. Hal ini dapat mempermudah para pendidik untuk tetap mengontrol pembelajaran para siswanya. Sangat sesuai juga untuk diterapkan dalam pembelajaran ketika siswa dituntut untuk menguasai keterampilan melalui latihan-latihan tertentu yang terpola dan berulang. Teori ini juga mempermudah pendidik dalam proses mengontrol pembelajaran siswa atau subjek tertentu karena subjek tersebut tidak menyadari bahwa dia dapat dikendalikan melalui stimulus yang diberikan oleh subjek pengamat ataupun pendidik. Yang kedua, ada kekurangan, yang diantaranya beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis selama stimulus yang diberikan itu cocok. Nah, teori ini juga menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis atau ketika diberi stimulus yang sudah ditentukan membelajar langsung dan memberikan respon. Keaktifan para pembelajar dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. Selain itu juga, teori ini terlalu menonjolkan kontribusi kebiasaan seseorang, terutama pada manusia. Dalam berperilaku tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar saja. Dan dengan kata lain, teori ini seolah-olah menonjolkan fungsi media, komunikasi, dan konteks komunikasi yang dapat mempengaruhi audiens dengan sangat kuat. Teori operant conditioning Skinner. Operant condition atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Teori ini diteliti Pavlov dan dikembangkan Skinner. Skinner berpendapat setiap suatu tindakan yang telah dibuat ada konsekuensinya. Penghargaan untuk tindakan yang benar, hukuman untuk yang salah. Tindakan yang ingin mendapatkan penghargaan akan menjadi suatu kebiasaan, dan secara tidak disadari kebiasaan lama akan hilang. Skinner membuat eksperimen sebagai berikut. Dalam laboratorium, Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner Box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan, yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol makanan keluar. Secara terjadwal diberi makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut samping. Berdasarkan berbagai percobaannya pada tikus dan burung merpati, Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan reinforcement. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner menjelaskan perilaku manusia dengan 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan juga merupakan asumsi semua pendekatan ilmiah. 3 asumsi tersebut adalah: 1. Tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. 2. Tingkah laku dapat diramalkan. 3. Tingkah laku dapat dikontrol.
Satu, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu, yaitu ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Dua, tingkah laku dapat diramalkan, yaitu ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan. Bukan hanya mengenai peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dilakukannya prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Tiga, tingkah laku dapat dikontrol, yaitu ilmu yang dapat melakukan antisipasi dan menentukan membentuk tingkah laku seseorang. Dalam teori Skinner, penguatan dianggap sangat penting untuk membentuk tingkah laku. Menurut Skinner ada dua macam penguatan, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif yaitu efek yang menyebabkan tingkah laku diperkuat atau sering dilakukan, sedangkan reinforcement negatif yaitu efek yang menyebabkan tingkah laku diulang atau tidak diulangi lagi. Dalam melatih suatu perilaku, Skinner mengungkapkan istilah shaping, yaitu upaya secara bertahap untuk membentuk perilaku mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. Menurut Skinner terdapat dua unsur dalam pengertian shaping, yaitu satu, adanya penguatan secara berbeda-beda atau differential reinforcement. Dua, upaya mendekat terus-menerus successive approximation. Yang pertama, adanya penguatan secara berbeda-beda atau differential reinforcement, yaitu ada respon yang diberikan penguatan dan ada respon yang tidak diberi penguatan. Sedangkan upaya mendekat terus-menerus successive approximation adalah yang mengacu pada pengertian bahwa hanya respon yang sesuai dengan harapan eksperimenter yang diberikan penguat. Selanjutnya, teori belajar Gardner. Robert M. Gardner adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian mengenai fase-fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar, dan hierarki belajar. Teori belajar yang dikemukakan Robert M. Gardner merupakan perpaduan antara konsep behaviorisme dan konsep kognitivisme yang berpangkal pada teori proses informasi. Dalam penelitiannya, ia banyak menggunakan materi matematika sebagai medium untuk menguji penerapan teorinya. Sebagaimana tokoh-tokoh lainnya dalam psikologi pembelajaran, Gardner berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Menurut Gardner, cara berpikir seseorang tergantung pada dua hal, yaitu satu, keterampilan apa yang telah dipunyai, dan yang kedua, keterampilan serta hierarki apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas. Selanjutnya, Gardner juga berpendapat bahwa di dalam proses belajar terdapat dua fenomena, yaitu satu, keterampilan intelektual yang meningkat sejalan dengan meningkatnya umur serta latihan yang diperoleh individu. Yang kedua, belajar akan lebih cepat apabila strategi kognitif dapat dipakai dalam memecahkan masalah secara efisien. Ada 5 macam hasil belajar yang dikemukakan oleh Gardner, yaitu keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat memperbedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Menurut Gardner, keterampilan intelektual ini dikelompokkan ke dalam 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, dan yang terakhir, belajar memecahkan masalah. Informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Sedangkan strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Sikap merupakan kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Dan yang terakhir, keterampilan motorik adalah kemampuan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot.
Belajar menurut Gagne tidak merupakan sesuatu yang terjadi secara ilmiah, tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal antara lain menyangkut kesiapan siswa dan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan kondisi eksternal merupakan situasi belajar dan penyajian stimulus yang secara sengaja diatur oleh guru dengan tujuan memperlancar proses belajar. Aplikasi teori-teori dalam pembelajaran. Aplikasi dari teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, penerapan dari teori koneksionisme Thorndike dalam pembelajaran. Antara lain yaitu sebelum guru dalam kelas mulai mengajar, maka anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Misalnya anak disuruh duduk, reward, dan punishment sehingga memberikan motivasi kepada mereka tentang proses belajar mengajar yang rapi dan tenang. Selanjutnya yaitu guru dapat mengadakan ulangan yang teratur, bahkan dalam ulangan yang ketat atau dengan sistem drill. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan bimbingan, pemberian hadiah, dan pujian. Yang kedua yaitu penerapan dari teori pembiasaan klasik Pavlov dalam pembelajaran. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen dan pujian. Yang ketiga, penerapan teori operan conditioning Skinner dalam pembelajaran. Antara lain, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Selanjutnya, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Lalu, proses belajar harus mengikuti audio dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dan yang terakhir, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Terakhir yaitu penerapan teori belajar Gagne dalam pembelajaran. Antara lain memperoleh perhatian, memberikan informasi tujuan pembelajaran, merangsang siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari, menyajikan stimulus, memberikan bimbingan kepada siswa, memancing kinerja, memberikan balikan, menilai hasil belajar, dan mengusahakan transfer. Itulah tadi sedikit informasi mengenai teori belajar behavioristik yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.